berkumpul di atas kubur di saat jenazah sedang dikebumikan, diperumpamakan ka'anna ala ru'usihim tair, seakan-akan seperti dengan burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Tidak ada sembarang pembicaraan, tidak ada sembarang ucapan dan perkataan, tidak ada yang bising. Itu keadaan para sahabat, semuanya termenung, semuanya memikirkan, semuanya menginsafi, semuanya menghayal atau juga ingin memastikan ya kalau pada saat ketika nanti aku diletakkan di situ, pertanyaan daripada muka dan nakirnya, kemudian juga dengan tempat dan suasananya. Di sini pun kalau pada tuh kita duduk sendirian saja, sebelum akhwat masuk, sebelum ikhwan datang bergabung, suasana di sini sangat sejuk sekali. Sekarang sejuk sudah tidak terasa. Ya kadang-kadang dari rumah kita sudah buat persiapan, bawa selendang untuk apa? Takut kalau nanti kita kedinginan. Tapi sekarang kita sudah tidak terasa sejuk. Kenapa? Karena ramai. Ini masih terbuka luas lagi. Insya Allah kalau kita berdiri 2 kali kita pun masih belum sampai ke silingnya, masih belum sampai ke plafonnya. Mana mungkin dengan kita boleh berdiri semacam itu kalau pada waktu kita sudah berada di dalam kubur. Sangat-sangat kita perlukan keberadaan daripada saudara-saudara kita. Hati kita bercakap seperti ini, kenduri kawinku kau datang, tasyakuranku kau datang, resepsiku kau datang, tasyakuranku kau datang, hari jadiku kau datang. Kenapa kau tidak datang di saat aku dikuburkan? Yang pada saat itu dunianya beda dengan dunia kita sekarang. Yang macam mana pun bang, kalau untuk ke istana, untuk ke rumah, ke office, kemana saja kita pergi, itu kita sudah biasa. Dan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang pernah kita tahu. Kita boleh berkomunikasi dengan bahasa isyarat sekalipun dengan mereka. Tapi kalau dengan malaikat kita tidak pernah berjumpa. Dengan kubur kita tidak tahu, dengan huru hara dan juga dengan kedahsyatannya. Suasananya sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat menakutkan, tertutup, sempit, gelap, segala kemudahan itu ternyata tidak ada. Jadi itu makna daripada tasyi'ud janazah. Usahakan, ini budaya. Dahulu-dahulu orang mati merasa aman daripada perbuatan kita, tapi pada waktu itu masih belum aman. Dengan rokoknya Pak Lang, dengan rokoknya Pak Ati, dengan rokoknya Pak Tam, jenazah dikuburkan. Dari situ berbual-bual dengan ucapannya, berbual-bual dengan asap rokoknya. Apa saja politiknya, kayak walaupun dikatakan politik Islam, tetap tidak patut kita membicarakannya di saat saudara kita sedang dikuburkan. Sekarang SMS-an atas kubur, simbang atas kubur, yang seolah-olahnya hanya dia saja yang kita kuburkan. Kita tidak akan mengalami alam atau juga dengan keadaan yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan tiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengucapkan alif lam mim itu huruf, akan tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Alif lam mim, kita sudah mendapatkan 30 kebajikan. Kata baginda Ali, yang 30 kebaikan itu kalau seandainya kita membacanya dalam keadaan tidak berwudu, akan menjadi kepada 300, akan menjadi kepada 3000 kalau pada waktu kita membacanya dalam keadaan suci. Kemudian berikutnya akan menjadi 3000 kalau pada waktu kita membaca dengan penuh tadabbur dan juga mengamat dan memahami. Masya Allah, tabarakallah. Barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, untuk calon-calon imam. Abang pernah jadi imam dah? Pernah jadi imam dalam berapa kali? Kerap kali? 10? Pernah jadi imam masjid besi tak? Nanti balik kampung abang dari mana dulu? Sungai Buloh. Supaya nanti kita boleh cerita dengan kawan-kawan. Jangan pandang rendah ya. Ini adalah imam masjid besi yang walaupun kita imam dengan 3 orang kawan sedang di atas.
Imam masjid besi juga namanya, kita tak bohong. Saya pernah jadi imam Masjid Nabawi, pernah jadi imam Masjidil Haram, pernah jadi imam Masjid Al-Azhar, imam Masjid Husain. Banyak jabatan saya. Bukan setakat jadi imam saja, imam di beberapa buah masjid besar. Di Mekahnya pernah, Madinahnya pernah, masjidnya pun juga pernah. Makmumnya setakat satu orang saja. Ada masalah kan jadi imam juga namanya. Jadi nanti buatkan nama imam masjid besi. Kalau muslimat juga boleh. Jadi imam juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bang, yang kita targetkan pada saat jadi imam nanti, mau buat kiasan kata buat kiasan kata apalah, yang berupa lambat, tapi ada panduan, mudah terekam dalam ingatan. Haji daftar tadi programnya. Tak payah Haji, tak payah tanya Ustaz Hamdan aja dah. Ustaz Hamdan daftar tak payah tanya 100 dulu. Biar kita aja. Biar tak ada tanah beli dah. Oke. Allah. Bangsa Nusai bayar tak pendaftaran? Bayar. Berapa? 100. 2 orang 200 atau jangan 40. Oke lah, kalau jawabannya tak sama macam itu saya tanya pada diri saya sendiri lah. Kalau saya bayar tak pendaftaran yang 100? Saya kata tak bayar. Tak bayar. Makan tak bayar, rumah tak bayar. Tuh tempat situ ada banglu, bukan banglu, rumah teres. Teres 3 tingkat tak bayar, transportasi kendaraan tak bayar, semuanya tak bayar. Hanya setakat karena saya mengimami dalam pengajian ini, mengimami atau memberikan panduan dan bimbingan dengan 2 buah kitab yang kita baca. Ternyata saya sudah berdapat fasilitas semacam itu daripada masjid dan juga daripada pihak urus setia. Saya dibebaskan daripada pendaftaran, dibebaskan daripada sembarang bayaran karena saya jadi imam dalam pengajian ini. Kalau semurah itu tuan-tuan dan puan-puan semuanya, untuk membebaskan saya daripada sembarang bayaran, hanya pertimbangannya memberikan bimbingan dan mengetuai kita di majlis pengajian daurah khususiyah ini. Masya Allah, tabarakallah. Takkan Allah tak bagikan surga kepada abang dan kepada kita kalau pada waktu kita menjadi asbab orang ramai dapat surga. Itu kadang-kadang imam tidak berpikiran seperti itu. Jadi kalau selepas sudah 5 waktu saya imam, terus saya ajak orang ramai untuk baca ayat kursi, berarti masing-masing telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Takkan Allah bagikan surga kepada makmum, tak bagikan surga kepada imam yang menjadi asbab kita dapat surga. Tapi dengan pertanyaannya, kenapa ramai imam-imam yang meninggalkan? Jadi susah juga hidup begini. Hidup ini susah sih. Sebab kadang-kadang kita ada tajuk dah, ada topik pembicaraan dah. Sudah di sebuah masjid, tengok benda perkara sunat yang terkuburkan dengan iman di masjid itu. Akhirnya terubah tajuk pembicaraan daripada nuzulul Quran, daripada tokoh mahal hijrah, atau juga dengan yang seumpamanya kepada cerita baca ayat kursi, baca tasbih, tahmid dan takbir, baca surah secara berurutan, jangan melangkah-langkah, jangan melompat-lompat. Ala kulli hal tak juga susah mana, tapi itulah tadi resikonya. Nah, jadi itu secara logiknya macam tuh. Jadi pernah saya katakan, pilot pramugari, agak-agak pramugari itu beli tiket tak dia? Senang saja terbang ke sana kemari. Kalau beli awal naik AS-nya murah, kadang-kadang sekitar 50 ringgit ya. Tapi kalau sudah last minute kadang-kadang sampai 200-300 ringgit, kadang-kadang lebih mahal daripada emas. Pramugari tak
tak pernah beli tiket pun, apalagi dengan pilotnya. Tak pernah dengar ada pengumuman peng dong, minta maaf, penerbangan Air Asia jurusan Bandung itu akan diterbangkan pada pukul 9.30 dan kami minta maaf atas keterlambatan atau atas penundaan penerbangan jurusan Bandung sebab ada 3 orang pramugari yang tidak dapat tiket untuk berangkat bersama kita. Tak pernah ada pengumuman semacam itu. Pramugari tak pakai tiket. Kalau pramugarinya sangat melayang kita dengan setengah bugil, kadang-kadang boleh sampai ke Bandung, boleh sampai ke tempat tujuan. Takkan Allah tak bagikan surga kepada imam yang menjadi asbab makmum mendapatkan keampunan. Bagaimana mendapatkan keampunan? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man sabbahallaha salasan wa salasin. Barang siapa bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33, akan Allah ampunkan dosa kesalahannya walau kanat mithla zabatil bahri, yang walaupun sebanyak buih di laut. Berarti kalau saya bimbing dia mau ikut imam. Imam kata amin, amin, makmum di belakang. Imam balik, makmum juga balik awal lagi daripada imam. Dan imam itu tak payah disuruh ikut imam. Imam amin, angkat tangan. Imam turun, kita pun juga berhenti. Imam alhamdulillah, ada tak? Imam sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Terus makmum masih berdoa lagi dah. Ada yang sebagian makmum baru saja mendengar imam membaca wassallallahu alaihi wasallam, dah sapu dulu. Itu makmum, berarti makmum ikut imam. Nah kalau macam itu makmum dengan imam, cobalah imam bersikap lebih bijak, menjadi asbab orang ramai untuk mendapatkan keampunan. Tentu kita akan lebih utama lagi mendapatkan keampunan daripada Allah. Baca kursi dengan hadisnya, barang siapa membaca ayat kursi pada tiap selepas sembahyang fardu, maka tidak ada halangan dan tidak ada penghalang untuk masuk surga selain daripada mati. Penghalangnya daripada surga kematian saja. Seandainya Allah tidak takdirkan kematian kepada tiap makhluk yang hidup, maka bagi orang yang beramal membaca ayat kursi selepas sembahyang straight, dia akan langsung masuk ke dalam surga. Kalau saya berjaya untuk memasukkan orang ramai ke dalam surga, Allah akan kedekut. Ejiki saja tidak kedekut, masjid tidak kedekut, manusia tidak kedekut untuk memberikan fasiliti-fasiliti yang seperti itu. Surganya Allah luas sekali dan juga Allah maha penata dan juga maha pemberi. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu berat kita telah tiba, kita berhenti pada hadis yang ke-61. Barang siapa menghafal 10 ayat daripada surah Kahfi akan terpelihara daripada Dajjal. Mungkin kita beranggapan, oh Dajjal masih lama lagi. Dajjal pada di akhir zaman. Untuk apa kita menghafal 10 ayat itu? Susah-susah saja. Lebih mendengar dengan kita menghafal lagu Melayu. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Sayang suara serat ya. Suaranya tak serat tuh, masya Allah tuh. Kalah suara Topik itu tak bakalan boleh. Tapi Allah bagi suara saya serat. Jangan sombong dengan suara, jangan merasa hebat dengan suara. Kalau aku bagi serak kamu, bolehkah kau bolehkan suaramu kembali? Tidak ya Allah. Tapi itulah manusia yang walaupun tahu tapi kadang-kadang tidak insaf, yang walaupun sedar tapi ternyata tidak sadar, yang walaupun tahu tapi seperti orang yang tidak tahu saja. Jadi mungkin kita beranggapan semacam itu, jangan. Dari sekarang baca senantiasa dan selalu 10 ayat yang pertama akan terpelihara daripada godaan Dajjal, yang walaupun Dajjalnya masih belum muncul, tapi sekarang upaya dunia, lingkungan, masyarakat dan negara kadang-kadang justru
untuk memperkenalkan manusia dengan budayanya Dajjal, tradisinya Dajjal, adat istiadatnya Dajjal, nyanyiannya Dajjal, hiburannya Dajjal, dan geraknya Dajjal. Itu sudah merebak dalam kehidupan masyarakat. Yang sehingga tinggal menunggu kemunculan Dajjal saja, musiknya sudah namanya musik Dajjalin, kumpulan-kumpulan Dajjalin, hiburannya namanya Dajjalin, dan juga dengan bersukaannya pun juga Dajjalin. Maka pada saat dengan Dajjalnya turun, mereka berkata pada saat itu, inilah figur, inilah pemimpin yang diidolakan dan juga yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi kita nak membackup dan juga nak perisai diri kita daripada sekarang pengaruhnya, baik itu dengan seni, dengan suka, dengan hiburan, dengan apa saja. Baca 10 ayat dan dihafal 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi. Tengok, jangan tidak dibaca, jadikan bacaan rutin secara istiqomah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu pahalanya sama dengan membaca setengah Al-Quran. Kita jamakan baca setengah Al-Quran, baca surah Yasin saja tak habis. Baru sampai wa mariyana syaitan dikacau aku melulu. Kata syaitan bukan aku yang kacau, Allah yang mengatur. Syaitan marah kopek dia. Maci kenapa kutuk aku? Sedangkan itu bukan kesalahanku, maci yang mengantuk sehingga sampai baca Yasinnya tidak habis. Tapi kenapa aku yang dikutuk? Aku sudah makhluk dan terkutuk. Tolonglah jangan kutuk aku. Sebab kalau setan cakap keras macam itu, suara saya serak-serak. Nanti bagi rumah hilang lagi suara. Haji jual beli madu yang mana lagi, belikan madu yang mana lagi. Jadi kadang-kadang rasa tersiksa juga hidup. Pada masa baru-baru ini di Kelantan, bukan lagi minum asam Jawa, minum asam gelogok. Asam itu tak ada nikmat dan rasa tersiksa saja hidup. Asam gelogok lagi, tak henti juga lagi. Terus ada lagi satu katanya ulang gajah apa dibuatkan jus ulang gajah kah? Atau ada gajahnya di pengunjung? Itu di jus kan, dibuatkan jus. Saya minum juga, tapi sudah pokoknya sudah tak berhenti juga suaranya. Sekarang madu Arab lagi. Nanti besok madu mana pula? Nih, Izazol. Ini kan seperti yang saya katakan, eloknya kita pilih persembahkan kepada orang Melayu saja begitu. Orang Melayu tak boleh baca surah Kahfi sampai habis, tapi ternyata ada tawaran baca Izazol sama dengan separuh Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan seluruh Al-Quran, Al-Hakumut Takasur sama dengan 1000 ayat, Qulhu sama dengan sepertiga Al-Quran. Surah-surah yang saya sebutkan tadi itu jangan kita tinggalkan. Kenapa? Sebab kita lemah. Kita bukan sikit-sikit membaca, kita sikit-sikit makan. Beda. Jadi kalau macam itu elok kita amalkan. Tengok dengan hadisnya, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, mengimbangi separuh Al-Quran. Qul huwallahu ahad, menandingi sepertiga Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan seluruh Al-Quran. 4 kali sama dengan khatam Al-Quran. Yang paling tidak hitungannya sama, yang walaupun kualitasnya berbeda. Mana mungkin kita baca Qul 3 kali angguk-angguk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam baca Quran daripada awal sampai habis, daripada pagi sampai pagi lagi baru selesai, takkan pahalanya sama dengan yang membaca Qul 3 kali. Memang dari segi kuantitinya tidak sama, kualitinya tidak sama, akan tetapi dari segi jumlah bilangannya itu insya Allah. Jadi jangan sampai kita bengkak pula
dengan amalan-amalan yang seperti ini dijemput makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah barakatillah. Nanti tinggal makan saja lagi di atas. Belum lagi nih. Masih setengah jam Pak boleh. Naik pun dari Bapak Milena. Setengah jam lah, setengah jam. Setengah jam.